Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasih, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita merasa heran, atau bahkan Matius sendiri heran. Orang berdosa dipanggil oleh Tuhan, bahkan dijadikan muridnya atau rasulnya. Nah, dalam peristiwa ini saya mengajak Anda untuk merenungkan begini. Pertama-tama, Allah itu menciptakan manusia baik adanya. Dan Allah menciptakan manusia atas dasar kasih-Nya. Tujuannya supaya manusia itu bahagia dan selamat. Nah, kalau manusia diciptakan itu baik adanya, tetapi kita melihat faktanya, sampai sekarang ini ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik. Ada manusia yang dianggap baik sedemikian rupa, tetapi ada juga manusia-manusia yang kita sebut berdosa. Matius salah satunya, dianggap sebagai orang yang berdosa. Mengapa? Karena dia adalah pemungut cukai. Berarti bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah siapa? Roma sebagai penjajah orang-orang Israel. Dan yang namanya pemungut cukai dulu, saya harap sekarang tidak, suka memanipulasi pajak. Artinya apa? Mencari keuntungan dari menarik pajak rakyat. Di samping itu juga, seringkali dulu pemungut cukai itu mengelabui pemerintah. Nah, kalau Anda berpikir sekarang, sekarang masih ada, ya silahkan pikirkan itu. Ya. Nah, kenyataan keadaan semacam itu, Matius dianggap sebagai pendosa. Maka Matius itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, lalu bagaimana? Tadi saya mengatakan bahwa manusia diciptakan Allah berdasarkan kasih-Nya baik adanya. Tapi fakta ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Lalu muncul pertanyaan, apakah Allah itu tetap mencintai manusia? Dalam arti semua manusia. Saya berani mengatakan iya.
Allah itu mencintai manusia baik yang tidak berdosa maupun yang berdosa. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia itu baik. Lalu apa yang membuat manusia itu tidak baik adalah tindakan perbuatan-perbuatannya yang merugikan sesama dan tentu saja yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Jadi soal dosa itu soal perbuatan. Tetapi manusia sebagai manusia, Allah tetap mencintai. Maka apa yang diharapkan oleh Allah terhadap manusia-manusia berdosa itu? Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Di situ permasalahannya. Nah, sehingga kalau tadi kita mendengar Yesus itu justru memanggil Matius, ikutlah aku. Dan apa yang terjadi? Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Apa artinya? Berdiri dan mengikuti Yesus. Dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan mengikuti Yesus. Artinya apa? Artinya sungguh-sungguh dia hidup yang kemudian hanya yang dipikirkan, hanya yang diikuti adalah Yesus. Bukan lagi yang ditinggalkan. Atau dengan kata lain, Matius tidak lagi mengerjakan pekerjaan sebagai pemungut cukai yang dicap orang sebagai pendosa atau tindakan perbuatan dosa. Nah, ini menunjukkan apa sebenarnya? Menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan manusia tetaplah mencintai manusia, tidak mungkin membenci manusia. Maka yang diharapkan adalah mau bagaimana menyelamatkan manusia, terutama yang jatuh ke dalam dosa. Yakni dengan cara berbelas kasih kepada manusia-manusia yang disebut pendosa itu. Kita masih ingat pada tahun di mana kita bersama-sama merayakan 1 tahun sebagai tahun yubile, yakni tahun kerahiman Allah. Lalu Paus Fransiskus, bukan dia yang menulis, tetapi wartawan yang menulis. Paus itu menjawab apa yang ditanyakan wartawan. Bagaimana pandangan Paus Fransiskus terhadap Allah? Salah satunya dikatakan oleh Paus Fransiskus, ingatlah nama Allah kita dan Allah kita itu sendiri adalah belas kasih. Artinya apa? Artinya Allah kita itu adalah Allah yang sungguh-sungguh mempunyai belas kasih, yang mencintai manusia, yang menginginkan manusia itu bahagia, bahkan menginginkan manusia itu selamat dalam kehidupan yang kekal. Tidak membuat manusia. Maka kita tahu dalam prakteknya, pada tahun yubile itu Paus mengutus utusan-utusan romo-romo untuk menerima pengakuan-pengakuan dosa yang bisa atau yang hanya direservir oleh Bapak Paus maupun uskup dan bisa mengaku dosa dengan romo-romo yang menjadi utusan itu. Maksudnya apa? Tidak membuang orang-orang berdosa, yang berdosa berat, yang berdosa khusus, tetapi mau menerima semuanya. Itulah hal yang menunjukkan soal belas kasih Allah. Lalu saudara terkasih, dari peristiwa tadi, kita melihat bagaimana Matius sebagai orang yang dipanggil oleh Yesus dan sekarang mengikuti Yesus, dia bergembira, bersuka cita, mengadakan pesta di rumahnya. Dan siapa yang datang? Para pendosa.
Lalu bagaimana reaksi orang-orang yang merasa diri tidak berdosa? Mempertanyakan, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Artinya apa? Orang yang merasa diri tidak berdosa itu tidak terima perlakuan Allah terhadap para pendosa. Dari sini, saudara terkasih, Yesus menjelaskan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Lalu akhirnya dia mengatakan, pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maka dari itu kita tahu sejak kelahiran Tuhan Yesus dalam Injil Lukas menjadi jelas dia datang sebagai Mesias yang akan menebus dosa dunia, menebus dosa manusia. Nah, sekarang kita sebagai orang-orang entah yang merasa berdosa atau yang tidak merasa berdosa, kita bertanya terhadap diri kita masing-masing. Kita ini memerlukan Kristus atau tidak? Kalau Yesus itu datang untuk mengampuni dosa dan saya atau kita merasa tidak berdosa, berarti tidak perlu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh meyakini, walaupun kita beriman tetapi jatuh bangun di dalam dosa, kita tetaplah membutuhkan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu adalah bentuk belas kasih Allah terhadap manusia. Dan ingatlah apa yang tadi saya katakan, tujuan Allah menciptakan manusia untuk bahagia dan selamat. Belas kasih itu tidak lain untuk menyelamatkan manusia supaya tetap selamat. Sehingga, saudara terkasih, sadar akan kenyataan semacam itu, sekarang kita bisa bertanya diri, siapa sebenarnya yang dipanggil oleh Yesus? Apakah cukup Matius? Tidak. Panggilan ini untuk semua orang. Bukan hanya orang-orang Kristen atau Katolik, enggak. Setiap orang. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik, dibaptis, kita itu dipanggil. Dipanggil dari apa? Lalu apa arti baptis itu? Mengapa kita meyakini seperti yang diajarkan Tuhan Yesus lewat gerejanya? Orang yang dibaptis itu dosa asalnya dihapus. Dosa pribadinya sampai saat itu juga dihapus. Lihat, itu yang dikatakan dalam ajaran Gereja Katolik, baptisan adalah tobat pertama. Berarti ada tobat kedua, ada tobat ke-10, ada ke-100, ke-1000. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang Katolik selalu bertobat. Entah menjelang Natal, entah menjelang Paskah, atau setiap saat kita merasa berdosa atau jatuh dalam dosa dan minta pengampunan Allah lewat seorang imam. Jadi dapat disimpulkan, kita ini sebagai anggota gereja Kristen Katolik adalah kumpulan orang-orang berdosa. Bukan kumpulan orang-orang Katolik yang tidak berdosa. Walaupun dikatakan bahwa gereja kita ini adalah gereja yang kudus. Hal itu tidak mengatakan bahwa anggota-anggotanya kudus. Walaupun ada juga orang-orang yang sudah menjadi kudus, santo-santa. Tetapi orang-orang yang percaya di dalam gereja, Kristus itu hadir. Dan Kristus itu menuntun kita semua menjadi orang-orang kudus kapanpun. Permasalahannya sekarang kita mau atau tidak. Kita tahu dalam dokumen Konsili Vatikan kedua disebutkan bahwa kita itu mempunyai tujuan untuk menjadi kudus. Lalu para kudus, khususnya orang-orang kudus tertentu mengatakan bahwa pintu kekudusan adalah sikap kerendahan hati
Nah, kerendahan hati yang bagaimana di hadapan Allah? Kerendahan hati yang menunjukkan sikap kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membutuhkan bantuan Allah sendiri. Coba bayangkan, kalau kita merasa berdosa, tetapi kita tidak rendah hati di hadapan Allah, bahkan mungkin ada yang berpura-pura saja, apakah sungguh-sungguh penebusan itu akan datang kepada kita? Disinilah saudara terkasih, sadar akan kenyataan hidup kita yang sering kali mungkin kita menyombongkan diri, atau mungkin saja kita mempunyai persepsi yang berbeda tentang kehidupan kita sebagai orang beriman, terutama kita yang jatuh bangun ke dalam dosa ini. Marilah kita bersama-sama membangun sikap rendah hati sedemikian rupa, sehingga kita benar-benar selalu akan mendapat pengampunan dari Allah, belas kasih Allah yang akan menuntun kita untuk sampai pada keselamatan yang kekal, keselamatan yang sejati. Kita semua dipanggil. Amin.